Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah di beberapa video terakhir saya banyak ngebahas tentang Windows 11, di kolom komentar banyak yang ngasih masukan dan saran untuk saya migrasi ke Linux aja, karena nggak ribet, gratis, dan optimasinya sudah jauh lebih baik. Walaupun sebenarnya saya juga udah pernah pakai Linux beberapa waktu lalu, tapi saya sempat vakum agak lama karena kesibukan dan sehari-hari selalu ketemu sama PC dan laptop yang pakai OS Windows. Akhirnya setelah beberapa pertimbangan saya putuskan untuk coba pelan-pelan migrasi ke Linux lagi. Beberapa PC di studio udah saya siapin untuk pakai Linux sebagai daily driver. Oke, kali ini saya akan sharing dan juga nunjukin gimana jika Linux kita pakai untuk keseharian atau daily driver. Dan setelah riset sana sini, akhirnya saya putuskan untuk pakai Pop! OS di salah satu PC yang ada di studio kita. Pop! OS sendiri adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis Ubuntu. Jadi buat kalian yang udah pernah pakai Ubuntu, nggak akan kesulitan untuk pakai Pop! OS ini. Selain itu, di versi terbaru, konon Pop! OS sudah jauh lebih keren, stabil, dan user friendly banget. Buat kita yang terbiasa menggunakan Windows, nggak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan Pop! OS ini. Baiklah, sekarang kita langsung ke cara installnya. Pertama, kita akan coba download Pop! OS-nya terlebih dahulu. Di sini kita udah masuk ke Google dan ketikkan Pop! OS. Setelah itu kita klik link yang paling atas seperti ini, maka kita akan masuk ke dalam official web dari Pop! OS-nya. Di sini ada beberapa informasi detail yang bisa kita baca tentang detail dari Pop! OS itu sendiri. Untuk mendownload, kita bisa langsung klik download. Kemudian di sini kita disuguhin beberapa versi Pop! OS yang bisa kita download. Di atas sendiri ada versi 22.04 LTS. Ini buat kita yang pakai GPU Intel atau Radeon. Di bawahnya lagi ada yang 2204 LTS Nvidia. Ini udah jelas banget dari namanya diperuntukkan untuk pengguna PC dengan GPU Nvidia. Dan di bawahnya lagi ada yang versi untuk Raspberry-nya. Di sini kita juga bisa lihat ada rekomendasi requirement-nya. Pop! OS sebenarnya bisa berjalan cukup dengan RAM 4GB dengan storage sebesar 16GB aja. Untuk ukuran filenya sendiri juga termasuk nggak terlalu gede juga, cuma sebesar 2,48GB aja. Oke, sekarang kita lanjut ke downloadnya. Karena PC yang kita pakai menggunakan VGA Nvidia, di sini saya pilih yang versi Nvidia aja. Kita klik aja gini, terus kita bisa save di tempat yang mudah untuk diakses. Di sini saya taruh di desktop, kemudian download sampai selesai. Nah, setelah di-download, kita perlu menyiapkan flash disk terlebih dahulu. Selain itu, kita perlu mendownload aplikasi Rufus. Buat kalian yang udah biasa install Windows, mestinya udah tahu dan familiar sama Rufus. Buat yang belum tahu, kalian tinggal ketikkan aja di Google dengan keyword Rufus, kemudian download aja aplikasinya secara gratis. Di sini saya langsung buka aplikasi Rufusnya, kemudian pilih select. Dan pilih file Pop! OS yang udah kita download tadi. Apabila ada notifikasi ISO hybrid seperti ini, klik saja OK. Kemudian masukkan flash disk ke dalam PC kita. Bila flash disk udah terdeteksi, kita klik start, kemudian tekan OK. Setelah itu biarkan aja Rufus memproses flash disknya agar siap menjadi bootable Pop! OS-nya. Prosesnya sendiri bisa jadi agak lama tergantung dari kecepatan dari flash disknya juga. Nah, bila proses selesai 100% seperti ini, kita bisa cabut flash disknya dan pasang ke PC atau laptop yang mau kita install Pop! OS-nya. Selanjutnya di sini kita udah nyalain PC-nya, terus di PC yang saya pakai perlu neken F12 supaya muncul boot option-nya seperti ini. Kalau di PC lain ada yang pakai F11 atau F10. Intinya sesuaikan aja sama PC atau laptop yang kita pakai. Di sini kita langsung pilih bootnya ke flash disk yang udah kita jadikan bootable Pop! OS-nya seperti ini. Kemudian tekan enter, kemudian pilih lagi, kemudian tunggu aja proses inisiasi Pop! OS-nya secara otomatis. Nah, bila proses inisiasi selesai, maka nanti kita akan masuk ke menu installer Pop! OS-nya seperti ini. Di sini kita pilih bahasa. Buat kalian yang suka pakai bahasa Indonesia, pilihannya juga ada seperti ini. Di sini saya pakai default aja yang English supaya lebih mudah aja untuk kita pahami. Kita pilih select, kemudian select lagi, kemudian pilih default. Nah, di sini kita dikasih dua opsi. Pertama clean install, yang mana opsi ini kita pakai kalau kita mau migrasi total ke Pop! OS. Jadi kita benar-benar udah talak 3 sama Windows. Kemudian di bawahnya ada opsi custom. Opsi ini buat kita yang masih mau pakai opsi dual boot dengan Windows. Nah, di sini karena saya sendiri mau pakai full Linux di PC saya yang satu ini, saya pilih opsi pertama yaitu clean install. Kemudian kita pilih storage di mana kita mau install Pop! OS-nya. Setelah itu kita klik erase dan install.
Kemudian kita perlu tulis full name dan username-nya. Kemudian masukin juga passwordnya 2 kali. Biasakan pakai password yang mudah kalian ingat. Bisa pakai nama ibu, adik, saudara, atau mantan juga boleh. Hehe. Kemudian ada opsi untuk data encryption-nya juga. Tapi di sini saya nggak pakai, jadi saya pilih don't encrypt. Setelah itu proses instalasi akan berjalan. Kita tunggu aja hingga selesai. Nah, bila proses install selesai, maka kita perlu merestart PC-nya terlebih dahulu. Kita pilih restart device. Nah, saat pertama kali masuk ke Pop OS-nya, kita diminta melakukan beberapa setting. Setting pertama adalah dock setting. Di sini kita dikasih 3 pilihan. Ada dock extend to edge, ada dock doesn't extend to edge, kemudian ada pula no dock. Setting selanjutnya adalah top bar. Kita bisa pilih show workspace button atau menyembunyikannya. Kemudian kita bisa pula memilih show application button atau menyembunyikannya. Kedua opsi ini ada di sisi bagian atas sebelah kiri. Kemudian ada pula opsi date and time notification. Kita bisa atur-atur posisinya semua sesuai selera kita. Bila udah, kita klik next. Kemudian klik next dan next lagi. Kemudian ada opsi appearance. Di sini kita bisa pilih mau pakai tema dark atau light. Contoh, di sini saya pakai yang light, maka tampilannya akan ikut berubah seperti ini. Selanjutnya kita bisa koneksikan WiFi di jaringan internet yang tersedia. Lantas ada pula opsi location service. Opsi ini saya matikan aja. Kemudian yang terakhir ada time zone. Sesuaikan aja dengan lokasi regional kalian. Selanjutnya kita dikasih opsi untuk mengkonekkan akun yang kita punya. Ada Google, xCloud, Microsoft, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini saya udah konekin akun Google-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita klik next, dan kita bisa klik start Pop OS untuk memulai menggunakan Pop OS-nya. Tampilan Pop OS adalah seperti yang kita lihat ini. Tampilannya terlihat fresh, dan saya sampaikan ini jujur ya, ini kerasa cepet dan responsif banget. Kemudian selanjutnya untuk backgroundnya, ini kita bisa ganti dengan cara klik kanan, pilih change background. Secara default, Pop OS sudah ngasih beragam wallpaper unik yang bisa kita gunakan. Atau kita juga bisa ganti dengan menggunakan gambar lain yang kita punya. Caranya klik add picture di pojok kanan atas, kemudian pilih gambar yang kita inginkan. Maka nanti bila udah, saat kita scroll ke atas, kita bisa pilih image tadi untuk mengganti backgroundnya seperti ini. Nah, di docking sebelah kanan bawah itu ada menu setting. Menu ini tampilannya adalah seperti ini. Di sini kita bisa melakukan beragam pengaturan mulai dari WiFi, network, Bluetooth, desktop, notification, dan lain sebagainya. Yang menarik, tampilan setting ini bisa kita geser perkecil seperti ini. Jadi tampilannya dia memanjang ke bawah seperti setting di HP kita. Kalau kita klik, maka akan muncul submenunya seperti ini. Dan kalau tampilan ini kita lebarkan lagi, maka dia akan kembali ke tampilan semula. Keren banget bukan? Hehe. Kemudian hal yang juga keren di Pop OS itu menyediakan workspace di pojok kiri atas seperti ini. Bila kita klik, dia akan nampilin 2 buah workspace seperti ini. Ada workspace utama dan workspace kedua. Opsi workspace ini mirip dengan desktop di Windows 11. Kalau di Windows 11 ada desktop 1, desktop 2, dan seterusnya. Oke, kita kasih contoh begini. Jadi misal kita buka Firefox dan library seperti ini. Saat kita sorot workspace-nya, maka kelihatan di bagian bawah ada workspace kedua yang bisa kita pakai untuk membuka aplikasi lainnya. Contoh misal Firefox-nya kita geser ke workspace kedua seperti ini. Maka sekarang di workspace pertama hanya ada library dan di workspace kedua ada Firefox yang tadi kita masukin. Lantas di bawahnya akan otomatis akan muncul workspace ketiga, dan inilah dia yang disebut dengan Dynamic Workspace. Salah satu fitur unggulan dari Pop OS. Sebenarnya ada banyak banget fitur-fitur Pop OS yang menarik. Kalian bisa explore sendiri saat kalian menggunakan Pop OS di PC kalian. Hehe. Selanjutnya gimana cara nginstal aplikasi di Pop OS? Pop OS ini punya fitur yang namanya Pop Shop. Gampangnya fitur ini seperti Microsoft Store di Windows. Di sini kita bisa mencari aplikasi yang kita inginkan. Bisa lewat search box atau bisa kita pilih berdasarkan kategori yang ada. Pop Shop sudah mengelompokkan aplikasinya dengan kategori yang beragam. Ada aksesoris, audio, communication, development, fun and games, grafik, hingga writing and language. Cara installnya juga gampang banget. Misal di sini kita cari Steam, setelah ketemu kita bisa langsung klik install seperti ini. Maka Steam akan mulai terdownload dan terinstall otomatis ke dalam Pop OS-nya.
Nah, selain menginstal lewat PopShop, kita juga bisa mencari aplikasinya di internet layaknya di Windows. Contoh di sini misal saya akan install Krita. Saya cari di Google Kritanya, kemudian setelah ketemu, langsung aja kita download yang versi Linux-nya. Nanti dia akan terdownload otomatis. Nah, kalau udah terdownload, kita akan dapat sebuah file dengan ekstensi .appimage seperti ini. Nah, ini untuk ekstensi .appimage ada sedikit pengaturan agar kita bisa jalanin di Pop! OS. Caranya klik kanan di filenya, kemudian klik Properties, pilih Permission, kemudian cek Allow Executing File as Program. Kemudian kita bisa tutup. Setelah itu bisa kita klik kanan di filenya, kemudian klik Run. Maka nanti aplikasinya akan berjalan sebagaimana mestinya seperti ini. Jadi ini Kritanya udah bisa dibuka di Pop! OS-nya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan gaming? Apakah di Pop! OS kita bisa main game seperti layaknya di Windows? Jawabannya tentu aja bisa banget. Sebagaimana contoh di awal, kita udah install Steam. Kita tinggal buka dan jalankan saja Steam sebagaimana biasanya. Atau alternatif lain, kalian bisa jalankan Steam yang versi Wine atau Proton. Untuk ini sepertinya perlu pembahasan lebih lanjut. Nah, untuk Steam yang bisa diinstal langsung di Pop! OS-nya, ini udah bisa menjalankan sekitar 70% games yang ada di Steam. Jadi game-game yang mau kita mainin tentunya harus support juga dengan Linux. Contoh game Marvel Rival. Jadi kalau dia udah support dengan Linux, pas kita klik di library, dia akan langsung muncul opsi install seperti ini. Kita tinggal install dan bisa mainkan langsung. Sedangkan untuk game yang belum support Linux, contohnya Resident Evil 2, pas kita klik, dia nggak ada pilihan installnya. Dan ada keterangan available for Windows. Nah, untuk game-game seperti ini, kita bisa jalankan gamesnya via Wine atau Proton. Nah, selanjutnya opsi yang lain, kita bisa juga memainkan game-game emulator di Pop! OS ini. Karena rata-rata emulator konsol mulai dari emulator PS3, PS4, PS2, PS1 hingga Nintendo Switch itu tersedia juga versi Linux-nya. Sebagai contoh, di sini saya mainin beberapa game PS3 di PC yang udah saya installin Pop! OS-nya. Nah, entah kenapa feel saya aja ya, pas saya main game pakai emulator PS3 di RPCS3, game yang saya mainkan itu rasanya jauh lebih smooth dan lancar ketimbang saat main RPCS3 di Windows dengan spesifikasi yang sama. Sebenarnya saya penasaran banget, mungkin besok-besok kalau ada waktu saya akan coba compare mainin game-game emulator di Windows dengan di Linux. Apa betul feeling saya kalau rasanya di Linux itu lebih smooth dan lancar? Terakhir, beberapa aplikasi Linux yang bisa kita pakai untuk daily driver atau kebutuhan sehari-hari. Untuk ngetik-ngetik, Pop! OS sudah langsung install LibreOffice secara otomatis. Aplikasi ini bisa kita gunakan sebagai pengganti Office, karena pada dasarnya cara penggunaannya sama, baik untuk ngetik, accounting Excel, ataupun untuk presentasi layaknya PowerPoint. Kemudian untuk editing 2 dimensi, saya pastinya akan ngerekomendasikan The Only One Krita. Ya, Krita ini sendiri pernah saya bikinin tutorial versi Windows-nya beberapa waktu lalu. Aplikasi editing foto ini selain bisa menggantikan Photoshop, dia juga punya plugin AI Diffusion yang sangat ngebantu banget untuk kita yang suka manipulasi foto dan mengenerate AI image. Beberapa waktu belakangan ini saya udah pakai Krita juga di PC Studio yang lain untuk keperluan editing foto dan generate AI image. Kemudian untuk desain 3D, aplikasi yang saya rekomendasikan tentu aja adalah Blender. Kita tahu Blender ini adalah salah satu aplikasi yang memang udah populer banget dan banyak dipakai di Windows. Jadi kalian nggak usah khawatir karena versi Linux-nya juga tersedia dengan fitur yang sama persis. Kemudian untuk editing video, saya sendiri nggak punya rekomendasi yang paling pas buat kalian. Cuma rata-rata pengguna Linux itu ngerekomendasikan DaVinci Resolve. Sayang banget CapCut itu masih belum tersedia versi Linux-nya. Seandainya tersedia, saya mungkin akan mengganti operating system Windows di PC editor saya dengan Linux juga. Hehe. Kalian yang udah lama pakai Linux mungkin bisa ngerekomendasikan aplikasi yang cocok untuk beragam kebutuhan harian. Bisa coba tuliskan di kolom komentar. Oh iya, hampir lupa. Saya juga pengen ngasih tahu efisiensi penggunaan CPU dan RAM di Pop! OS. Contohnya seperti ini. Di sini saya buka Firefox dengan 20 tab, semuanya buka YouTube dan dalam posisi on play. Kemudian saya juga buka Krita dan generate image dengan plugin AI Diffusion. Selain itu saya juga recording layar dengan OBS Studio. Dan semuanya berjalan lancar tanpa hambatan sekalipun. Kalau kita mau lihat di Task Manager, CPU setnya itu cuma di 49% aja.
Untuk CPU yang saya pakai adalah Ryzen 5 3600 dengan 6 core. Kemudian RAM yang saya pakai di PC ini cuma 8 GB aja. Dengan semua aktivitas yang saya sebutin tadi terpakai sekitar 6,7 GB dan masih tersisa sekitar 1,3 GB. Ini lumayan banget loh ya, karena kalau di Windows itu kita buka browser dengan 20 tab dan semuanya jalan on play, dengan RAM 8 GB itu udah bakal kerasa banget ngos-ngosannya. So, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian suka. Kalau ada masukan, kritik, dan saran tentang video ini, kalian tulis semuanya di kolom komentar. Poin utamanya dalam video ini, saya pengen kalian itu nggak ragu lagi untuk migrasi ke Linux dan say goodbye ke Windows 11. So, terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.